Selamat pagi adik-adik peserta didik baru SMK Negeri 1 Abang. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 1 Abang, khususnya jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Baik adik-adik, karena saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung untuk kegiatan MPLS. Tetapi semua ini bisa dilaksanakan secara daring. Perkenalkan, nama Ibu Kadek Dwi Handayani. Ibu di sini ditugaskan sebagai Kepala Program Jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, sekaligus sebagai guru produktif di jurusan kalian. Nah, baik adik-adik, dalam kesempatan kali ini Ibu akan memperkenalkan sekilas tentang jurusan kita, Bisnis Daring dan Pemasaran. Yang pertama itu adalah gambaran mengenai jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Yang kedua mengenai kegiatan kita di lab pemasaran dan juga di ruang kelas. Nah, yang ketiga tentang prospek kerja yang bisa kita raih di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Nah, baik anak-anak, untuk sekarang Ibu akan lanjutkan memaparkan sekilas tentang jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. SMK Negeri 1 Abang merupakan salah satu sekolah kejuruan yang terdiri dari 7 jurusan. Di antaranya ada jurusan BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Pada jurusan BDP ini, siswa akan mempelajari strategi pemasaran, kewirausahaan, dan membaca peluang di dunia bisnis. Selama 3 tahun, anak-anak akan belajar bersama beberapa guru yang terdiri dari pertama, Ibu sendiri Kadek Dwi Handayani. Ibu adalah salah satu guru produktif pemasaran sekaligus menjadi kaprod di jurusan kalian. Mata pelajaran yang akan Ibu ampu di sini antara lain AT, PP dan PBR di kelas 11, kemudian ada AT dan PP di kelas 12. Selanjutnya ada Bapak Imade Sukerte Adnyane. Beliau juga salah satu guru di jurusan BDP yang mengampu mata pelajaran perencanaan bisnis, marketing di kelas 10, dan pengelolaan bisnis retail di kelas 12. Selanjutnya ada Ibu Ninengah Desi Lasari, mengampu mata pelajaran komunikasi bisnis di kelas 10 dan bisnis online di kelas 12, PKK di kelas 12. Selanjutnya ini adalah Bapak Iwayan Suwitne. Beliau adalah pakar dari IT, di mana beliau akan mengampu mata pelajaran bisnis online di kelas 11. Selanjutnya ada Ibu Agung Putri. Beliau juga mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas 11. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan dibantu selama praktek oleh satu teknisi, itu Bapak Igede Sudarme. Jadi, pada saat kita praktek akan dibantu oleh Bapak Igede Sudarme untuk mempersiapkan semua bahan praktek dan alat praktek yang kita gunakan. Selanjutnya di sini Ibu akan tayangkan sekilas tentang spektrum dari kurikulum atau mata pelajaran yang akan kita pelajari selama 3 tahun kalian berada di SMK. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan, mata pelajaran yang tadi di sini sekilas sudah Ibu tampilkan, bisa kalian lihat pada slide yang sudah ditayangkan. Di sini ada C1, C2 dan C3 untuk khusus mapel produktif. Silakan anak-anak perhatikan pada slide. Nah, baik anak-anak, kalau spektrum sudah bisa kalian lihat dan amati pada slide, nanti sambil jalan kita akan kalian pasti akan mengenal, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Nah, selain itu juga di sini kelebihan dari jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, mungkin anak-anak sudah banyak yang mengetahui. Tepat sekali anak-anak memilih jurusan BDP ini karena
salah satu keunggulan di sini untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran itu adalah bekerja sama dengan pihak Alfamart. Jadi nanti setelah selesai kegiatan MPLS, khusus untuk anak-anak jurusan BDP, kalian akan diadakan rekrut untuk kelas Alfamart. Nah, kelebihannya apa bagi kelas Alfamart? Nah, lagi sebentar Ibu akan tayangkan sebuah slide mengenai keunggulannya. Jadi di sini Ibu paparkan sedikit. Apabila anak-anak yang sudah lolos di kelas Alfamart, kalian akan mendapatkan kemudahan yang luar biasa. Di mana yang pertama mengenai tempat PKL, kalian akan langsung ditempatkan di Alfamart, bisa di Alfamart Kabupaten Karangasem ataukah di kabupaten lainnya. Yang kedua, nanti setelah kalian tamat di jurusan BDP, kalian akan langsung direkrut menjadi tenaga kerja tanpa mengikuti tes kembali. Tetapi bagi anak-anak yang tidak lolos di kelas Alfamart, jangan berkecil hati, kalian tetap bisa bergabung tetapi dengan syarat tertentu. Nah, untuk lebih menghemat waktu, silakan anak-anak lihat pada slide. Di sana ada kegiatan Business Center yang ada di sekolah kita. Kita difasilitasi sebuah, bisa dikatakan sebuah lab atau ruangan tempat kita nanti praktek yang berada di paling depan sekolah kita, yaitu Business Center dari SMK Negeri 1 Abang jurusan pemasaran. Nah, apa kegiatannya sudah ada pada slide. Nah, selain itu Ibu juga tayangkan sekilas tentang alumni yang sudah tamat di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Mereka sudah langsung direkrut oleh pihak Alfamart dan sudah bekerja di Alfamart. Untuk selanjutnya Ibu akan jelaskan sekilas, tampilkan sekilas tentang kegiatan kita di lab dan juga di dalam kelas untuk jurusan BDP. Silakan anak-anak simak, pada slide sudah Ibu tayangkan beberapa foto kegiatan di jurusan BDP. Dan ini adalah kegiatan UKK di jurusan BDP. Nah, baik anak-anak, yang terakhir ini tentang prospek kerja yang sangat penting sekali anak-anak pahami. Pemasaran tidak hanya menjadi seorang sales yang biasa kalian lihat mungkin di jalan-jalan, atau ada sales yang dari rumah ke rumah atau door to door. Nah, itu memang salah satu kegiatan kita di jurusan, tetapi di sini prospek kerja dari jurusan bisnis daring dan pemasaran banyak sekali. Yang pertama itu ada kalian bisa menjadi seorang pramuniaga, di mana tugas dari seorang pramuniaga adalah melayani konsumen. Yang kedua ada sales marketing, itu tugasnya adalah menjual produk. Maka di sini kalian diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik kepada konsumen. Komunikasi yang baik nanti akan kalian dapatkan pada mata pelajaran komunikasi bisnis. Yang selanjutnya ada telemarketer, di mana telemarketer di sini tugasnya adalah menjual barang atau jasa melalui telepon atau media lainnya. Jadi di sini tidak harus konsumen dan penjual itu bertemu secara langsung, tetapi bisa melalui media yang sudah ada saat ini. Yang keempat, kalian bisa menjadi seorang kasir. Nah, kasir di sini adalah kasir yang benar-benar handal, kasir yang sudah berpengalaman dan berpendidikan. Yang kelima, kalian bisa menjadi seorang reseller. Nah, reseller mungkin sudah biasa kalian dengar. Seperti zaman sekarang, ada yang namanya bisnis secara online. Jadi, ada resellernya. Nah, di sana kalian akan dapatkan barang di mana reseller bertugas menjual kembali kepada konsumen dengan selisih harga yang dapat menguntungkan reseller. Yang keenam, kalian bisa menjadi seorang wirausaha muda, wirausaha yang sukses. Seperti pada slide ini, salah satu contoh wirausaha yang sukses. Jadi nanti Ibu harapkan kalian dari jurusan ini,
Kalian bisa menjadi wirausaha muda yang sukses, mampu membuka usaha sendiri dengan pemikiran yang kreatif dan inovatif. Nah, anak-anak, itu salah satu contoh prospek kerja yang bisa kalian raih, tetapi tidak hanya itu saja, masih banyak lagi. Kalau kalian misalkan tamat SMK, kalian mau melanjutkan kuliah, kalian bisa. Selain itu, jurusan bisnis daring dan pemasaran ini sangat dimanfaatkan di semua lini. Baik adik-adik, sekilas tentang informasi di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Harapan Ibu, mudah-mudahan apa yang sudah kalian perhatikan dan kalian tonton pada slide menjadi motivasi kalian belajar selama 3 tahun di SMK Negeri 1 Abang. Nah, sebagai akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. SMK bisa, SMK hebat. Marketing layanan yang utama.